Zaman itu akan terus maju. Apakah kita memutuskan untuk bisa catch up dengan perkembangan zaman atau justru melambat? Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa tetap produktif di zaman yang serba cepat ini? Simak di video kali ini. Halo Sobat Pembelajar, balik lagi bareng gua Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif. Jangan lupa juga ikuti konten-konten kita lainnya di Instagram, TikTok, dan Spotify. Tentunya ketika kita berada di era informasi ini dengan begitu cepatnya hal-hal baru datang, bahkan sekarang sudah era dengan AI, kita harus bisa dengan sangat adaptif mengikutinya. Tentu kita pun harus mengubah cara kita untuk produktif juga. Mungkin sebelumnya kita hanya menggunakan sistem-sistem yang sederhana. Sekarang mari kita upgrade sistem kita. Dulu kita hanya tulis saja di catatan kita, di agenda kita, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Sekarang kita harus menggunakan tools-tools digital, seperti Todoist kalau kita membuat to-do list system, atau Google Calendar kalau kita membuat sistem jadwal. Dan dari situ kita bisa jadi lebih produktif. Dan di era sekarang ini kita perlu upgrade lagi dengan berbagai skill-skill dan teknik-teknik dan tools-tools yang lebih advance lagi bahkan. Mungkin kita belum terbiasa, tapi sekarang udah ada kalender yang pakai AI juga. Udah ada cara bagaimana si kalender mempelajari di waktu kosong kita yang mana dan di situ dia masukin agenda baru. Dan ada banyak lagi tools-tools lainnya. Sekarang, to-do list system seperti Todoist udah pakai NLP, Neural Language Processing. Kita tinggal ketik saja sesuai keinginan kita, dia udah menetapkan langsung jam berapa, hari apa kita mengerjakannya. Jadi, kita memang perlu sangat-sangat adaptif. Kemudian yang terjadi adalah kita mulai mempertanyakan diri kita, apakah gua kurang produktif? Dan akhirnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Terus permasalahannya, gimana caranya untuk kita bisa jadi lebih produktif? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melihat kegagalan adalah ruang untuk bertumbuh. Kita sebenarnya nggak gagal, cuma kita belajar aja. Ketika kita lagi productivity level yang rendah atau low productivity, maka artinya di situ kita menganalisis, oke, apa yang bisa kita tingkatkan lagi produktivitas untuk ke depannya? Apa yang bisa kita improve lagi? Apa yang bisa kita tingkatkan? Dengan demikian kita bisa meningkatkan kemampuan kita mengelola waktu, mengelola fokus kita, mengelola energi kita, dan bahkan membentuk kebiasaan yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah melakukan sedikit demi sedikit. Ketika kita melakukan sedikit demi sedikit, step by step, maka kita akan melangkah. Tapi kalau kita langsung kepikiran suatu hal yang besar, kita harus ini, hal itu, kita harus selesaikan semua dalam satu waktu, biasanya kita overwhelmed dengan banyaknya hal yang perlu kita lakukan. Apa penerapannya secara detail? Misalnya, dalam to-do list system, kalau tugas kita belum spesifik dan detail, biasanya orang-orang akan malas mengerjakannya, dan akhirnya dioper ke besok atau penundaan, prokrastinasi. Yang terjadi, setelah besok dioper lagi ke besok lagi, dioper lagi ke besok lagi. Dan akhirnya tugasnya nggak beres-beres. Padahal dengan memecah task menjadi sub-task, dari tugas menjadi sub-tugas tertentu, dan sangat spesifik, jelas, dan detail, kita bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Kenapa? Karena ya udah segini aja aku beresin dulu satu. Atau dalam dunia produktivitas, kita sebut ini sebagai teknik keju Swiss. Kamu ternyata tahu ya, keju yang mungkin ada di kartun Tom and Jerry, yang bolong-bolong, kuncinya adalah kalau kita mau habisin keju itu kita bolongin aja dulu. Bolongin dikit, habis juga pada akhirnya. Pada akhirnya akan tuntas juga semua pekerjaan kita asalkan kita kerjakan satu. Mulailah sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga adalah kita akan mencapai keberhasilan yang kita inginkan dengan micro wins tadi atau kemenangan-kemenangan kecil lagi, dan kita akan menetapkan tujuan atau target yang baru. Dengan demikian, kita tidak berhenti. Kita boleh puas, kita boleh merasa berhasil, kita boleh mensyukuri keberhasilan tugas kita, tapi kita nggak berhenti di sana. Kita terus take action lagi, lanjut lagi ke tugas berikutnya, ke goal berikutnya, ke target berikutnya, hingga akhirnya kita mencapai impian yang kita inginkan. Tentu cara kita membedah dari impian kita, dari goal kita, dari target kita ke daftar tugas adalah keterampilan yang perlu kita latih dan pelajari. Keterampilan planning atau perencanaan, membreakdown dari target menjadi daftar tugas. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa catch up dengan perkembangan zaman yang serba cepat ini dan bisa tetap terus produktif. Yang pertama, kita melihat kegagalan sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk bertumbuh. Yang kedua, melakukan daftar tugas kita, kegiatan kita, progres kita, step by step, langkah demi langkah. Dan yang ketiga adalah kita perlu
mensyukuri apa yang kita berhasil lakukan, dan juga membuat rencana-rencana berikutnya supaya kita tetap progresif, tetap menjadi orang yang berproses serta berprogres. Semoga bermanfaat dan silahkan tonton video-video lainnya di channel Pembelajar Produktif ini. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.